Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله sudah selesai kemarin kita bacakan dalil ya, dalil atau bab yang keempat atau kelima, babud doa ila syahadati alla ilaha illallah. Nah, kata al-musannif rahimahullahu taala di syarahnya, bab ad-da'wati ila syahadati alla ilaha illallah. Bab ad-da'wa ila syahadati alla ilaha illallah. Dalam nuskha yang lain bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab wajibnya berdakwah, menyeru kepada tauhid la ilaha illallah. Qala rahimahullah wa hadha at-tartibu alladhi sana'ahu al-muallifu fi hadhihi al-abwab fi ghayatil munasabah. Kata beliau rahimahullah, bab tartib atau urutan bab-bab yang dibuat oleh al-musannif rahimahullahu taala di sini, ini fi ghayatil munasabah, itu sangat pas sekali urutannya. Seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, mengapa beliau taruh bab dakwah di sini. Bab berdakwah kepada tauhid di sini. Apa alasannya? Kenapa sangat munasabah, sangat munasib, sangat sesuai urutan babnya? Fa innahu dzakara fil abwabis sabiqah wujubat tauhidi wa fadlahu. Nah, wal hassa alaihi wa ala takmilihi wat tahaqquqa bihi zahiran wa batina wal khaufa min diddihi. Wa bidzalika yukmilul abdu nafsahu. Kata beliau, karena di semua bab-bab terdahulu, bab-bab sebelum ini, penulis rahimahullah menyebutkan akan wajibnya tauhid. Satu. Kemudian fadlut tauhid. Yang kedua. Kemudian walhas alaihi wa ala takmilihi. Anjuran mentahqiq tauhid. Ya. Menyempurnakannya. At-tahaqquq bihi zahiran wa batina. Kemudian di bab setelahnya wal khauf min diddihi. Takut akan kebalikannya. Kebalikannya yaitu syirik. Ya, takut akan kesyirikan. Dengan semua bab-bab sebelumnya kalau diamalkan dengan baik, wabidzalika yukmilul abdu nafsahu. Dengan semua hal ini hamba sudah menyempurnakan keadaan dirinya sendiri dalam hal tauhid. Dia sudah tahu wajibnya tauhid, ya. Dia sudah tahu keutamaan tauhid, yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan dia tahu bahayanya kesyirikan. Dengan semua ini dia telah menyempurnakan dirinya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Kemudian summa dzakara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi bidda'wati ila syahadati alla ilaha illallah. Maka pada bab ini penulis rahimahullah menyebutkan bagaimana usaha seorang hamba dalam menyempurnakan orang lain. Takmilahu li ghairihi. Ya. Jadi setelah selesai 4 bab sebelumnya terkait dengan apa? Terkait dengan usaha hamba menyempurnakan dirinya sendiri, maka di bab ini ya saatnya menyempurnakan orang lain. Ya. Dengan cara apa? Dengan mendakwai mereka, mengajak mereka kepada tauhid la ilaha illallah. Fa innahu la yatimmu tauhidu hatta yakmulal abdu hatta yukmilul abdu jami'a maratibihi. Karena tauhid seseorang tidaklah sempurna sampai dia menyempurnakan semua tingkatan-tingkatan tauhid. Ya. Tingkatan-tingkatan tauhid, yakni menyempurnakan tingkatan tauhid pada dirinya sendiri dulu.
summa yas'a fi takmili ghairihi au fi takmili ghairahu. Setelah itu baru dia berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Wa hadza huwa tariqu jami'il anbiya. Ini adalah jalannya semua nabi. Nah, walaupun demikian dan ini idealnya. Idealnya seorang berusaha memperbaiki orang lain setelah dirinya baik. Idealnya itu seorang mendakwahkan tauhid setelah dia sendiri memiliki sudah mengetahui tentang tauhid. Idealnya begitu. Tapi tidak harus. Tidak harus. Artinya jangan sampai juga berpikir kita tidak perlu mengajak orang kepada tauhid karena kita merasa tauhid kita juga belum bagus. Enggak juga. Karena sudah dimaklumi bahwa bukan syarat berdakwah kepada Allah orangnya harus soleh. Ya, bukan syarat berdakwah kepada tauhid orangnya harus sempurna tauhidnya. Enggak. Karena kalau ditunggu tauhidnya sempurna dulu baru mengajak, ya mungkin yang berdakwah hanya segelintir orang saja. Nah, dakwah ini tidak akan tersebar. Dakwah tauhid. Maka idealnya memang seperti itu. Idealnya sesuai dengan urutan bab al-musannif, seorang memperbaiki dulu tauhidnya baru mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Idealnya begitu. Tapi kalau kondisi membutuhkan dia untuk menyebarkan tauhid sesuai dengan apa yang diketahui, ya, walaupun kondisi dirinya juga belum terlalu ideal, belum terlalu bagus, kesolehannya masih kurang, maka tidak ada masalah. Yang penting ala basirah, dia tahu apa yang dia dakwakan, dia tahu apa dia tahu apa yang dia sampaikan, ya, dia punya ilmu terhadap tauhid yang akan dia sampaikan. Taib. Karena sekali lagi dakwah adalah fardu kifayah yang tidak dipersyaratkan pada dakwah harus orang soleh. Harus orang yang sudah benar, yang sudah sempurna pada dirinya. Enggak. Tapi idealnya memang kayak gitu. Karena itulah ideal seperti ini, cara yang ideal seperti ini adalah jalannya para nabi. Fa innahum awwala ma yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena mereka para nabi ya pertama kali yang mereka dakwahkan kepada kaum mereka, yang mereka ajak kaum mereka adalah beribadah kepada Allah semata sebagaimana telah berlalu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Semua nabi mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih. Ya, ma lakum min ilahin ya ghairuh. Nah, wahai hambaku, wahai kaumku, ya qaumi ubudullah, sembahlah Allah. Ya, kalian tidak punya sembahan lain selain Allah. Itu dakwah semua nabi dan rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, telah berlalu. Ini adalah jalannya semua nabi. Wa hiya tariqatu sayyidihim wa imamihim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan metode dakwahnya pimpinan mereka, imam mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani. Ini jalan semua para nabi dan juga jalannya para pimpinan mereka, sayyid mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qama bihadhihi ad-da'watil 'azimati. Li'annahu qama bihadhihi ad-da'wati ya a'dhama qiyamin wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mujadalati billati hiya ahsan. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam ya telah menunaikan dakwah ini dengan sebesar-besarnya penunaian. Beliau telah melaksanakan ya dakwah tauhid ini dengan sebesar-besarnya pelaksanaan di mana beliau berdakwah menuju kepada Tuhannya, ke jalan Tuhannya dengan hikmah ya, wal mau'izah al hasanah, peringatan yang baik, wal mujadalah billatihi ahsan. Yani ketika tiga metode dakwah ini digabungkan maka hikmah bermakna lin. Walaupun asal hikmah itu al-hikmah adalah wad'u kulli syai'in fi mahallihi atau fi maqamihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, hikmah itu bisa berarti lemah lembut, hikmah itu bisa bermakna keras, tegas, bisa gitu. Nah, namun hikmah di sini digandengkan dengan al-mau'izah dan mujadalah ya menunjukkan bahwa hikmah di sini adalah al-lin, lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah ini dengan ucapan yang tegas.
keras. Pada sebagian waktu Nabi SAW berteriak ya dalam berdakwah. Dan yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Kata para ulama, ini 3 cara berdakwah menyesuaikan kondisi mad'u yang kemarin kita sudah singgung, termasuk ala basiratin, termasuk ilmu dalam dakwah, al ilmu bil mad'u, mengetahui kondisi audiensnya, orang yang mau didakwai. Ya. Al hikmah yakni al-lin, lemah lembut, itu untuk orang yang tidak tahu. Tidak peduli sepenting apapun hukum itu, tidak peduli sepenting apapun hukum itu, kalau orangnya nggak tahu, lemah lembut. Itu asalnya. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW lemah lembut kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan yang belum tahu. Yang belum tahu nih. Baru ya, lihat hadisnya Ali bin Abi Thalib nanti. Ketika sampai di Khaybar, masih disuruh pelan-pelan. Ya, disuruh dakwah. Karena mereka dianggap belum tahu. Baik. Ala kulli hal, al-lin, lemah lembut, diarahkan bagi yang belum tahu. Al-mau'izatil hasanah, ucapan yang tegas, keras, itu bagi yang sudah tahu tapi lupa akan ilmunya. Ya, atau lalai dari ilmunya, maka butuh diingatkan dengan keras. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ketika berwuduknya ada yang tidak kena tumitnya. Beliau berteriak bi'a'la wa nada bi'a'la sautih, wailul lil aqabi minan nar. Nah, kemudian al-mujadalah billati hiya ahsan, ini bagi yang apa namanya? Orang-orang yang menentang. Ya, orang-orang yang menentang kebenaran. Baik. Kata beliau rahimahullah, Nabi SAW sudah melaksanakan tugas dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Lam yaftur wa lam yad'af. Ya, hatta aqamallahu bihid dina. Beliau tidak pernah futur, pensiun, ya, break sejenak dari berdakwah, pulang kampung dulu, ya. Apa namanya, rehat sejenak, ya, libur dulu, nggak ada futur, dan tidak pernah melemah saat pun semangat beliau dalam berdakwah, ya. Semangat beliau berdakwah di akhir umur beliau masih sama seperti semangat berdakwah di awal-awal beliau berdakwah. Bahkan beliau tidak menyisakan satupun peluang untuk berdakwah kecuali beliau berdakwah di situ sampai pada keadaan beliau sakratul maut. Ya, beliau berkata 5 hari 5 malam sebelum beliau meninggal, melaknat la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat atau Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini dakwah sampai di akhir umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak pernah berkurang, tidak pernah futur, tidak pernah melemah sampai Allah Ta'ala memenangkan agama beliau. Ya. Wahada bihil khalqal azima. Ya, Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan sebab dakwah beliau. Ya, makhluk yang sangat banyak. Wa wasala dinuhu bi barakati da'watihi ila masyariqil ardi wa magharibiha. Dan agama yang beliau dakwahkan, ya, dengan keberkahan doa beliau kepada Allah Ta'ala, dakwah beliau sampai agama beliau sampai ke timur dan baratnya bumi. Nah, wa kana yad'u bi nafsihi wa ya'muru rusulahu wa atba'ahu an yad'u ila Allah wa ila tauhidihi qabla kulli syai'. Beliau sendiri mempraktekkannya pada diri beliau, pada dakwah beliau. Ya, beliau mendakwahkan tauhid. Beliau juga menyuruh para rasul, para pengikut beliau, para rasul ini yakni para utusan-utusan beliau itu. Ya, yang setelah Khaybar, ya, setelah Hudaybiyah, beliau SAW sudah mulai mengirim sahabat untuk berdakwah ke negeri-negeri kafir. Nah, ke Yaman, ke Mesir, ya, Persia, Romawi, ke Habasyah dan seterusnya. Semua sahabat yang dikirim tersebut perintahnya sama. Wa atba'ihi, ya, wa atba'ahu, semua pengikut beliau yang berdakwah seruannya sama. Perintahnya sama, yaitu apa? Hendaknya mereka semua berdakwah kepada Allah dan berdakwah kepada tauhid sebelum segala sesuatu. Sebelum sholat.
Sebelum apa? Sebelum sholat. Padahal sholat sudah diturunkan dari tahun 10 Hijriah di malam Mi'raj. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, tauhid dulu. Kalau mereka terima, suruh sholat. Nah, gitu. Mereka masuk Islam, suruh sholat, baru sholat. Bukan langsung sholat, bukan langsung zakat. Tadarruj. Nah, bertahap. Al-aham fal muhim. Ya. Yang terpenting dulu baru yang penting setelahnya. Dan seterusnya. Dan ini fikih. Bahwa ketika orang tersebut atau orang di suatu tempat tauhidnya sudah bagus, maka maksiat-maksiat yang lain insya Allah akan menyusul hilangnya. Ya. Tapi kalau misalnya tauhidnya belum benar, masih melakukan kesyirikan, maka tidak ada gunanya mereka meninggalkan maksiat yang lain. Inilah fikih dalam berdakwah. Tidak menilai sesuatu dari apa? Tidak menilai sesuatu dengan perasaan. Tidak menilai sesuatu dengan mata kepala. Ya, tidak menilai sesuatu dengan penilaian akal semata. Enggak sama sekali. Karena itulah orang yang bertauhid itu lebih resah, sama-sama resah. Cuma lebih resah melihat orang yang menyembah pohon, yang sedekah ke persembahan ke tempat-tempat keramat, mereka lebih resah itu daripada keresahan mereka dengan banyaknya prostitusi, banyaknya perjudi online, banyaknya riba merebak kemana-mana, ya, sampai bentuk-bentuk kemungkaran yang keji di mata manusia normal seperti homoseksual. Itu perbuatan keji dan buruk, ya. Mereka resah, sangat resah dengannya, tapi lebih resah mereka ketika ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau keresahan seorang itu masih lebih resah terhadap maksiat dibandingkan resah terhadap syirik, berarti dia belum paham tauhid sebetulnya. Dia belum paham tauhid. Nah, karena disitulah inti permasalahannya. Karena itulah beliau rahimahullah mengatakan setelahnya, li'anna jami'al a'mal mutawaqqifatun fi sihhatiha wa qabuliha ala tauhid. Ini. Kenapa ini yang paling pertama disuruh, yang paling pertama diminta kepada mad'u? Karena semua amal soleh ditentukan keabsahannya, ditentukan diterima tidaknya, yang menentukannya adalah tauhid. Kalau tauhid tidak beres, nggak ada gunanya mereka sholat ke masjid, ya. Mereka puasa dan zakat. Kalau mereka masih bergelimang dengan kesyirikan, tidak ada gunanya. Tapi kalau mereka sudah bertauhid, maka amalan sekecil apapun akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sudah mulai menabung pahala. Ibarat tabungan, tauhid, ya. Ibarat tabungan, hati seorang hamba itu kosong, bocor, ada lubangnya. Percuma dia tabung duit ke dalam tabungan itu, kalau ada bocor di bawah keluar terus. Ini ikhwan di Klaten yang di belakang dari tadi di tiang ngapain? Kayak sibuk sendiri. Perhatikan, jangan berbicara. Tolong maksudnya diperhatikan. Ini orangnya siapa? Oh, ini. Baik. Iya. Kata beliau rahimahullah, maka dakwah tauhid itu yang terpenting dikarenakan ia yang menjadi penentu semuanya. Sah tidaknya amalan, diterima tidaknya amalan, tauhid yang menentukannya. Fakama anna 'alal abdi an yaquma bi tauhidillahi fa alaihi an yad'u al ibada ila Allah billati hiya ahsan.
Maka sebagaimana wajib atas seorang hamba untuk melaksanakan tauhid pada dirinya, maka dia juga wajib untuk menyeru hamba-hamba Allah kepada Allah dengan cara yang terbaik. Wa kullu man ihtada ala yadayhi falahu mislu ujurihim min ghairi ayyunqasa min ujurihim syai'un. Ya, dan ini mengisyaratkan kepada hadis Ali bin Abi Thalib bahwa pahala memberikan menjadi sebab seorang dapat hidayah lebih berharga dibandingkan onta merah. Harta yang paling berharga di bangsa Arab ketika itu. Onta yang merah. Onta yang seperti ini jarang. Ya langka, makanya harganya sangat mahal. Itu dunia. Wa illa itu sekedar takribul afham. Wa illa hakikat sebenarnya bukan begitu pahalanya. Karena dunia tidak bisa menjadi sebab seorang dapat hidayah, nggak bisa dibandingkan dengan apa? Nggak bisa dibandingkan dengan pahala dunia. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja khairum minad dunya wa fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi menjadi sebab seorang dapat hidayah. Nggak mungkin apa namanya setara dengan onta merah. Makanya dikatakan khair, lebih baik dari onta merah. Lebih baiknya itu jauh sekali. Nah, maka penyebutan unta merah hanya untuk takribul afham mereka. Karena itu yang mereka fahami di bangsa Arab ketika itu sebagai harta yang paling mahal. Nah, pahala berdakwah kepada Allah, kalau ada yang dapat hidayah lewat kamu, lebih besar dibandingkan itu. Oh, orang kepikiran, oh lebih banyak sekali berarti. Nah, maka semua orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan dakwahnya, lewat sebab dakwahnya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Ini amal jariah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itulah yang menjadi alasan mengapa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Ya. Jadi tidak apa namanya, jangan sampai seorang berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW amalannya biasa hanya karena beliau manusia yang paling mulia jadinya besar. Enggak. Memang secara kenyataan beliau amalannya pahalanya paling banyak. Ya. Kenapa? Karena semua manusia di muka bumi ini yang mengenal Islam, semua pahalanya seumur hidup mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada orang yang lebih banyak pahalanya dibandingkan Nabi SAW. Beliau yang mengajarkan pertama kali semuanya. Maka pahala seumur hidup orang per orang dari umat Islam dari dulu sampai akhir zaman semuanya mengalir otomatis kepada Nabi SAW sebagai amal jariah beliau. Nah, karena orang yang menjadi sebab dalam kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya, sebagaimana hadis-hadis dalam as-sahihain dan selainnya. Wa idza kanatid da'watu ila Allah wa ila syahadati an la ilaha illallah fardhan ala kulli ahad kana al-wajibu ala kulli ahadin bihasabi maqduri. Kata beliau, kalau berdakwah kepada Allah dan berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah adalah kewajiban atas setiap orang, maka yang wajib adalah setiap orang berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Baik. Di sini beliau berbicara, tentu saja di sini beliau rahimahullah hanya ingin menegaskan pentingnya dakwah tauhid. Bukan menunjukkan bahwa berdakwah hukumnya fardu ain, enggak. Jadi kalimat penulis bahwa berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada la ilaha illallah adalah fardhan ala kulli ahad, wajib atas setiap orang. Ini bukan bermakna dakwah itu fardu ain, enggak, karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi yang mereka maksudkan wajib atas setiap orang, yakni setiap orang yang punya kapabilitas, semua orang yang mampu, yang punya ilmunya. Nah, kalau dia sudah punya ilmunya, maka dia berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang sudah tinggi, lebih luas cakupan dakwanya, yang masih setengah-setengah, apa yang masih pertengahan, yang masih dasar, ya setidaknya orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Ya, yang jelas ada seruan kepada tauhid sekecil apapun radius dakwahnya. Fa'alal alimi mim bayani dzalika, fa'alal alimi mim bayani dzalika. Ya, wadda'wati wal irsyadi wal hidayati, wadda'wati wal irsyad. Ah, ya. Fa'alal alimi min bayani dzalik
wa da'watu wal irsyadu wal hidayatu a'dhamu mimma ala ghairihi mimman laisa bi'alim. Maka kewajiban bagi setiap orang yang berilmu untuk menjelaskan hal ini. Dakwah kepada tauhid. Dakwah, tuntunan, petunjuk ya yang dilakukan oleh seorang alim itu harus lebih besar dibandingkan orang yang ya tidak sampai dalam jenjang seperti itu. Wa 'alal qadiri bi badanihi wa yadihi au malihi au jahihi wa qawluhu a'dhamu mim wa au jahihi wa qawluhu a'dhamu mimma 'ala man laysat lahu tilkal qudrah. Dan sementara orang yang punya kekuatan pada fisik, kekuatan pada fisiknya, dia kaya, punya kedudukan, ya, dia punya kedudukan yang ucapannya didengarkan. Dia juga gunakan semua itu untuk berdakwah. Ya, menegakkan tauhid. Karena orang yang punya semua, punya kekuatan fisik, punya kekuatan harta, punya kedudukan di tengah masyarakat, ucapannya tidak sama seperti orang biasa yang tidak punya harta, yang miskin, yang lemah. Maka dia gunakan itu. Nah, bagi penguasa dia gunakan kekuasaannya untuk berdakwah. Ya, bagi orang-orang yang ditokohkan dia gunakan ketokohannya untuk mengarahkan manusia kepada tauhid. Nah, bagi yang punya murid-murid diarahkan murid-muridnya. Bagi yang menjadikan dia sebagai role model yang ada orang-orang yang mencontoh dia, mengikuti dia, dia tuntunkan kepada mereka agar jadi semuanya punya peran aktif dalam berdakwah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Selama hal itu memang dia mampu. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, qala wa rahimallahu man a'ana 'alad din walau bi syatril kalimah. Ya, semoga Allah merahmati orang yang membantu untuk menegakkan agama walaupun dengan sepotong kalimat. Wa innamal halaku fi tarki ma yaqdiru alaihi al-'abdu min ad-da'wati ila hadzal din. Tapi yang menjadi sebab keselamatan adalah ketika seorang hamba bisa berdakwah kepada tauhid tapi dia meninggalkannya. Tapi dia meninggalkannya. Sehingga menyebabkan tauhid tidak dikenal di tempat dia berada. Allahu a'lam bissawab. Maka ini jelas menunjukkan wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah, dan ini menjadi perkara yang harus digarisbawahi oleh setiap tulabil ilmu, setiap talibil ilmu, setiap penuntut ilmu. Tidak perlu dia habiskan belajar usul fikih, belajar bahasa Arab lebih banyak dibandingkan ilmu-ilmu lain. Dia harus tetap perhatikan bahwa ketika dia terjun, ketika dia berdakwah, porsi tauhid harus tetap diperhitungkan dengan baik. Jangan sampai dia lalai dari mengajarkan tauhid kepada masyarakat dan lebih sibuk mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan fikih, mengajarkan usul fikih, mengajarkan ini dan itu. Yang mana semua ilmu-ilmu itu fardu kifayah. Ya, ilmu fikih di luar dari kewajiban yang dikerjakan setiap hari, yaitu toharo dan sholat, itu fardu kifayah sampai tiba waktunya masing-masing. Ya, maka suatu kesalahan fatal bagi seorang pengajar, seorang dai, kalau fokusnya mengajarkan manusia kepada tata cara ibadah, fikih misalnya, bahasa Arab kemana-mana, usul fikih, mustalah, pengajaran akhlak adab, berbuat baik kepada sesama, sopan santun, akhlakul karimah, tapi kemudian dakwah tauhidnya minim. Ya. Dakwah tauhidnya minim. Dan sungguh kalau kita mau membedah bab demi bab dari kitab tauhid, dari bab pertama sampai bab terakhir, kita mau terapkan ke diri kita masing-masing, kita akan lihat mungkin persentasenya syukur-syukur kalau dapat setengahnya. Ya, tidak ada yang bisa menjamin keadaan tauhidnya. Jangan dikira semua orang yang sudah hadir kajian, yang sudah mondok di pesantren, yang sudah ini, sudah itu, sudah mengajar bahkan sudah punya murid-murid, jangan dikira tauhidnya bagus. Karena tauhid ini bukan ilmu alat. Ilmu alat itu bisa dipelajari dan diasah, tapi tauhid tidak. Ya, tauhid itu kondisi hati.
Dan hati kalau rusak, nggak ada ilmu apapun yang bisa memperbaikinya selain ilmu tauhid Allah Ta'ala. Hatinya tidak akan, kalau hatinya bermasalah dengan tauhid, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab tidak bisa memperbaikinya. Tidak perlu dia belajar bahasa Arab tiap hari. Tidak akan bahasa Arab itu tidak akan memperbaiki hatinya. Ya, ilmu ini, ilmu mustalah, ilmu usul tidak akan memperbaiki hatinya kalau hatinya rusak. Ya. Maka harus diperhatikan kondisi hati. Jangan sampai kemudian hatinya keras, hatinya kaku, hatinya apa namanya, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima tauhid secara sempurna karena ketidaktahuannya, ya. Maka seperti yang disebutkan sebelumnya, inti dari semuanya, dari seorang belajar ilmu agama adalah bagaimana dia memperbaiki hatinya. Jangan tipikal dia, cara pandang dia, sikap dia kepada Allah Ta'ala, kepada ibadah kepada Allah, sama saja antara sebelum mondok sama setelah mondok. Ya. Antara baru masuk sama sudah setahun di dalam. Tidak ada perubahan signifikan. Ya. Maka di sini dia harus melihat kembali, memikirkan ulang lagi apa tujuan dia belajar. Kok nggak ada perubahan yang signifikan, ya, pada tauhid. Karena tauhid kalau bagus, nggak usah khawatirkan adab, dia akan baik dengan sendirinya. Tauhid kalau bagus, ibadah akan baik dengan sendirinya, akan mengikut. Kalau tauhidnya bagus. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati bagus dan sebesar-besar perkara yang memperbaiki hati adalah tauhid. Maka kalau hatinya bagus, maka akan bagus semua anggota tubuhnya. Ya, jangan seorang lalai dari ilmu ini, memperbaiki hatinya, menata hatinya, memperbaiki ikhlasnya, memperbaiki tawakalnya kepada Allah, memperbaiki takutnya, harapannya kepada Allah. Dia perhatikan terus dirinya setiap hari. Bagaimana hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang seperti ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Selesai pembahasan terkait dengan bab yang kelima ini. Sekarang kita mau bacakan dua hadis itu, hadis Ibnu Abbas dan hadisnya Sahal bin Sa'ad. Ada beberapa fawaid yang butuh ditambahkan terkait dengan kisah. Kata beliau rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau tatkala mengutus Muaz ibnu Jabal ke Yaman. 6. Ini dakwah dai pertama lah, dikirim ke pelosok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Setelah itu diutus lagi Ali bin Abi Thalib bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang berkat dengan sebab keberkahan dakwah para sahabat ini ke Yaman. Yaman merupakan satu-satunya negeri yang semua penduduknya memeluk Islam tanpa ada perang sama sekali. Ya, masuk Islam dengan damai Yaman ini. Karena itulah Nabi SAW bersabda, al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah, sebagai pujian kepada penduduknya. Iman itu imannya orang Yaman, hikmahnya adalah hikmahnya orang Yaman, karena mereka masuk Islam dengan apa? Sukarela, tanpa ada penolakan sama sekali. Negeri-negeri lain walaupun pada akhirnya masuk Islam, ada yang lewat perang, ada juga yang tidak lewat perang tapi sempat menolak. Yaman tidak seperti itu. Ini menunjukkan keutamaan negeri Yaman. 6. Kemudian beliau SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ini sunnahnya mengirim dai, ya, ke berbagai pelosok, berbagai negeri yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang dianggap sudah punya kapabilitas, ya, seorang guru, pemerintah melihat untuk mengirim orang-orang yang mampu mendakwahkan dakwah tauhid Islam ke daerah-daerah terpencil atau yang belum tersentuh dakwah. Ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dahulu seperti itu. Diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidun. Kemudian di sini bagaimana pentingnya seorang dai untuk mengetahui kondisi mad'u. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembekalan. Pembekalan mengenai, karena Mu'adz bin Jabal, beliau sudah bagus dari sisi materi yang akan disampaikan. Beliau sudah kuasai, beliau alim min fuqaha min ulama sahabat. Tapi beliau di sini dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai gambaran
medan dakwah di sana. Lain itu, lain kamu seperti di Madinah, lain seperti di Mekah, di sana lain. Nah, maka persiapkan di sana itu ahli kitab banyak. Nah, Mu'adz cerdas, sudah persiapkan semuanya. Ketika dapat pembekalan dari Nabi SAW tentang kondisi dakwah di sana. Maka ini menunjukkan bahwa seorang sebelum terjun berdakwah ke suatu tempat, dia harus perhatikan. Ketika misalnya diminta pengajian di masjid, dia tanya, ini masjid apa? Masjid dalam tanda kutip komunitas atau masjid umum masyarakat? Masyarakatnya gimana? Ini basis keagamaannya, misalnya NU atau Muhammadiyah misalnya. Iya, kalau misalnya heterogen ini gimana? Dia tanyakan apa-apa yang kira-kira bisa bisa dia gunakan untuk melancarkan atau lebih mempermudah dakwanya dengan mengetahui kondisi madu. Dia tanyakan semuanya, nggak ada iskal. Taib. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain ila ayyuhidullah. Itu menunjukkan bahwa tauhid maknanya adalah la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah mengandung makna apa? Tauhid. An-nafi wal isbat. Sebagaimana akan datang nanti di bab selanjutnya, bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, di bab setelah ini. Kalau mereka sudah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, fa yufidut tartib, menunjukkan urutan. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan bagi mereka sholat 5 kali sehari semalam. Setelah itu kalau mereka sudah mau sholat, rajin sholatnya, ya tambahkan kewajiban zakat dan seterusnya. Di sini terdapat tadarruj dalam dakwah. Ya, bahwa dalam berdakwah itu dibutuhkan strategi, ya, tidak kemudian langsung dikasih makan semuanya, disampaikan semuanya. Disampaikan yang terpenting dulu, tauhid, setelah itu sholat. Ya. Jangan sampai masuk ke sebuah tempat, ya. Nah, dia lihat yang marak di sana misalnya perjudian, baru pertemuan pertama langsung bahas judi. Sudah, itu pertemuan pertama dan terakhir, nggak boleh lagi. Nah, kenapa? Langsung labrak. Maka dia harus lihat yang mana yang terpenting. Bagaimana caranya? Baik. Lihat di sini Nabi SAW mengajari Muaz untuk bertahap. Tauhid. Karena kalau tauhid bagus, yang lainnya tinggal disampaikan saja. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak terima dan mereka melanggar, mereka tahu mereka salah. Dan itu harapan. Kalau ada orang berbuat salah dalam keadaan tahu saya salah, itu harapan untuk bertobat. Nah, yang penting tauhid diperbaiki. Maka harus ada tadarus dalam berdakwah. Ya, tauhid. Jangan ada orang misalnya baru komunitas orang didakwai, terus alhamdulillah hijrah. Pelajaran pertama bahasa Arab. Pelajaran pertama jadi panitia pengajian. Ini bukan tadarus dalam berdakwah. Orang yang baru hijrah itu bukan jadi panitia, jadi peserta, harus belajar tauhid dulu. Gak usah ngurus yang lain, gak usah belajar bahasa Arab. Ya. Gak usah belajar bahasa Arab, gak usah belajar yang lain. Salat, wudhu, belajar salat, belajar tauhid, perbaiki dulu, belajar akhlak. Itu yang terpenting. Gak usah sibukkan dengan yang lain. Harus bertahap. Yang lain datang belakangan. Jangan baru berdakwah langsung disinggung masalah, apalagi menyinggung masalah-masalah yang notabene masih khilafiyah. Iya, baru berdakwah pertama kali langsung masalah isbal, masalah jenggot, masalah cadar, masalah itu. Ini masalah-masalah yang dari dasar orang tidak berdosa kalau dilanggar, kalau dia tidak meyakini kewajibannya dan khilafnya mu'tabar. Maka itu belakangan, masalah khilafiyah seperti itu belakangan. Dakwakan yang perkara-perkara yang muttafaq alaih dulu. Perkara yang disepakati oleh ulama, masih banyak yang dilanggar oleh umat. Ngapain kemudian kamu buang tenaga, ya, atau bukan buang tenaga, ya, ini memakai banyak tenaga untuk memaksakan sesuatu yang sifatnya khilafiyah. Orang yang muttafaq alaih saja masih banyak yang dilanggar. Ya, itu dulu yang didakwahkan, diajak mereka kepada hal-hal yang disepakati. Lihat, qul ta'alau atlu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Yang saya dan kamu sama-sama sepakat, tapi kamu melanggar, itu dulu. Itu. Tadarruj dalam berdakwah, bertahap. Dan ini tentu saja rinciannya butuh pembahasan tersendiri. Baik. Kemudian dikatakan kalau mereka sudah menerima zakat, sudah mengeluarkan zakat, maka hati-hati wahai Mu'adz,
jangan dekati harta-harta karaima amwalim, harta mereka yang berharga. Makanya as-sa'i, para pengumpul zakat, kalau datang mengumpulkan zakat hewan, dia hanya boleh mengambil yang sedang-sedang, bukan yang lemah sakit-sakitan gitu ya, bukan juga yang paling mahal, ambil yang pertengahan. Hati-hati, jangan menzolimi orang mengatasnamakan zakat. Mengambil-ambil hartanya orang mengatasnamakan apa? Main potong-potong gajinya orang dengan mengatasnamakan zakat profesi, sedekah. Ya, hati-hati hartanya orang. Nah, takutlah engkau ya Muaz terhadap dakwah orang yang dizolimi. Tidak peduli sesoleh apapun kamu. Tidak peduli kamu wali Allah. Tidak peduli kamu ulamanya sahabat. Kalau ada satu orang kamu zolimi dan dia berdakwah kepada Allah, hati-hati kamu. Status kamu sebagai sahabat, status kamu sebagai wali Allah tidak akan mencegah doanya orang zolim kalau kamu zolimi dia. Hati-hati. Apalagi kamu cuma orang biasa misalnya. Ya, apalagi kamu sebagai dai hanya orang dewasa. Mu'ad bin Jabal diancam oleh Nabi SAW. Hati-hati. Jangan mengira sahabat, jangan mengira ini wali Allah. Ya, manusia-manusia terbaik setelah para nabi adalah para sahabat Nabi SAW. Jangan dikira itu semua bisa melindungi dari doa orang yang dizalimi. Hati-hati hartanya orang. Ya, hati-hati dakwah orang zalim karena tidak ada hijab. Pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kalau dikabulkan kamu akan binasa. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda di perang Khaybar. Dan ini min alamatin nubuwah. Besok saya akan memberikan bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Nah, sebagian mengatakan kata rojulan, ini isyarat dari Nabi SAW bahwa yang menjadi pemimpin harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena dikatakan rojulan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sifat laki-laki yang saya akan tunjuk besok, yang menjadi pemimpin besok ini, pemimpin perang, panglima perang, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun, cintanya pun dibalas oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan besok lewat perantaraan kepemimpinan dia. Udah, fix, besok pasti menang. Ini tanda-tanda kenabian. Maka di malam harinya, para sahabat diskusi siapa orang ini. Semua orang berharap semoga saya yang dikasih. Semoga saya yang ditunjuk. Karena jaminannya berarti saya cinta Allah dan Rasulnya. Dan berarti Allah dan Rasulnya cinta kepada saya. Dan saya akan menjadi sebab terbukanya Khaybar. Masuk Islamnya orang-orang di Khaybar. Secara tidak langsung. Pahala mereka semua kalau mereka beribadah dalam Islam. Mengalir kepada saya. Betapa banyaknya pahalanya ini panglima perang di Khaybar. Nah, amal jariahnya. Jelas ya? Makanya di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam manaqib Ali bin Abi Thalib di kitab-kitab hadis ketika disebutkan manaqibus sahabat, tiba di keutamaan Ali bin Abi Thalib mesti disebutkan hadis ini salah satunya. Keutamaan beliau. Setelah para sahabat ya masing-masing di antara mereka berharap termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma uhibbul imarata illa yauma'id, kata Umar, saya tidak senang namanya kepemimpinan kecuali pada hari itu karena balasannya luar biasa. Di pagi harinya semua datang kepada Nabi SAW berharap agar mereka yang dikasih. Apa yang terjadi? Beliau bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Di sini terdapat keimanan terhadap takdir. Dari sisi mana? Dari sisi semua orang yang berusaha memperlihatkan wajahnya kepada Nabi SAW, datang cepat-cepat kepada Nabi SAW supaya dilihat mukanya oleh Nabi SAW, supaya dia ditunjuk. Semua melakukan usaha, tapi bukan dia yang dapat. Sementara Ali bin Abi Thalib yang tidur-tidur di rumahnya, di tendanya, ya, tidur-tidur, sakit malah tidak berusaha apa-apa. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak tahu tentang kabar apa namanya pahala apa keutamaan panglima besok ini. Beliau mungkin tidak sampai ke telinganya beliau. Beliau sakit. Orang yang tidak usaha apa-apa dia yang dapat karena takdirnya sudah seperti itu. Karena itulah kita katakan bahwa takdir itu akan mendatangi seseorang. Dia berusaha atau tidak. Dia mengusahakannya atau tidak. Dan kalau itu bukan takdirnya, walaupun dia mengusahakan semaksimal mungkin apa, maka dia tidak akan dapat. Ya, maka dia tidak akan dapat. Baik.
Maka ini iman kepada takdir. Bagaimana sahabat yang berusaha melakukan sebab-sebab ikhtiar, enggak ada yang dapat, semuanya enggak ada yang dapat. Sementara ada orang yang tidak usaha apa-apa, cuman baring-baring dia yang dapat. Kenapa? Takdirnya memang. Maka takdir tidak akan meleset. Ya. Seandainya seorang menghindar, lari, kabur dari takdirnya, takdirnya akan mendatanginya. Sama seperti kematian. Ada orang tidak mau mati, tidak mengusahakan sebab-sebab kematian, berlindung walau kuntum fi burujim musyayyadah. Karena takdirnya mati, ya mati datang kepada ke dia. Sama seperti Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak tahu ada kabar tentang pemilihan ini. Beliau tidak tahu pahalanya. Ya, beliau juga tidak berusaha karena tahu saya sakit mata, tidak bisa saya memimpin perang. Ya, nggak ada usaha sama sekali. Ya, bahkan yang ada penghalang-penghalang semua ada. Tapi karena takdirnya diterobos semua halangan tersebut, dia yang dapat. Maka rezeki kalaupun tidak dikejar, ya, walaupun tidak didatangi, dia akan datang kalau memang rezekinya. Jadi nggak usah terlalu ngotot. Dan bersama dengan itu kita meyakini bahwa ikhtiar, usaha itu bagian dari takdir. Itu juga ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Taib. Kemudian di sini terdapat apa? Alamatun nubuah yang lain, yakni Nabi SAW, keberkahan liur beliau, ya, ketika beliau meludah kepada wajahnya Ali bin Abi Thalib, mukanya, kemudian didoakan dan langsung sembuh saat itu juga. Seakan-akan tidak pernah sakit matanya sebelumnya. Nah, kemudian di sini terdapat apa namanya, pada kalimat unfus ala rislik, berjalanlah pelan-pelan sampai tiba di luar Khaybar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perang adalah solusi paling terakhir dalam menyebarkan agama Islam. Perang adalah jalan terakhir. Nah, perang adalah jalan terakhir. Lihat sampai pada kondisi perang pun sudah pasukan menuju ke sana. Kata Nabi SAW, sampai di sana jangan langsung serang. Stop dulu di luar Khaybar, kirim orang berdakwah. Summa du'uhum ilal Islam. Sampai dalam tahap terakhir sekalipun, sebelumnya kan sudah ada dakwah ke Khaybar. Jelas ya, sudah ada. Tapi ketika tidak ada berhasil, akhirnya apa? Kirim pasukan. Setelah kirim pasukan pun tidak langsung eksekusi. Tetap disuruh pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Sampai di sana, berhenti di luar kotanya, kirim orang, panggil, ajak lagi mereka. Jangan sampai, siapa tahu mereka semua mau dan sehingga tidak terjadi peperangan. Tidak ada pertumpahan darah. Maka perang itu bukan jalan pertama dan utama dalam menyebarkan dakwah. Ia adalah jalan terakhir. Jalan terakhir dalam menyebarkan agama Islam. Ya, maka tidak seperti yang diframing oleh orang-orang bermasalah, orang-orang di barat, bahwa Islam itu disebarkan lewat pedang. Enggak sama sekali. Memang ada. Tapi lebih banyak Islam diterima tanpa perlawanan, tanpa perang. Lagi pula kalau mau hitung-hitungan perang dan hitung-hitungan korban, kita bisa tanding-tandingan hitung-hitungan perang yang ada dalam Islam dengan perang yang diakibatkan oleh mereka orang-orang kafir tersebut. Tidak ada artinya korbannya umat Islam dibandingkan pembantaian yang mereka lakukan. Iya. Baik. Kemudian di sini pentingnya berhati-hati, apa sikap tidak terburu-buru pada segala sesuatu. Iya, sikap tidak tergesa-gesa, pelan-pelan pada segala sesuatu apapun. Hatta dalam perkara kebaikan seperti berdakwah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan pecicilan istilahnya orang. Hanya karena ini baik, ini ada pahalanya besar, ya tidak pikir panjang-panjang, nggak pikir resiko, nggak pikir ini buru-buru gitu. Ya, pelan-pelan. At-ta'anni minar rahman wal ujratu minasyaiton. Nah, sifat pelan-pelan, perlahan dari Ar-Rahman, dan tergesa-gesa, terburu-buru dari setan. Baik. Kemudian di sini terakhir adalah keutamaan berdakwah kepada Allah, keutamaan menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Apakah dia mendapatkan hidayah lewat dakwanya kamu, lewat dia lihat akhlaknya kamu, dia lewat doanya kamu, lewat hartanya kamu, lewat kedudukannya kamu, ya. Kamu tidak bisa berdakwah, kamu punya harta, berdonasi di jalan-jalan kebaikan, menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Iya, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi cerdas, gunakan kecerdasanmu untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk mengembangkan dakwah. Punya kekuatan, gunakan kekuatanmu supaya orang mendapatkan hidayah dari situ. Gunakan semua yang dimiliki, yang Allah berikan kepada kamu untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah Islam Tauhid,
karena itu menjadi salah satu sebab terbesar seorang mendapatkan hidayah. Man dalla ila hudan kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, dalam hadis ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, apapun bentuk penunjukannya, dia tunjukkan dengan mulutnya, ditunjukkan dengan akhlaknya, ditunjukkan dengan hartanya, ditunjukkan dengan kecerdasannya, dia tunjukkan dengan kekuatannya, ditunjukkan dengan kedudukannya, status sosialnya sebagai selebriti, ya, dalam tanda kutip ya, yakni maksudnya orang menokohkan dia, mengikuti dia. Ya, dia mengajak orang dengan menggunakan apa yang dimiliki tersebut, ya, untuk agar mereka mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan pahala semua orang-orang yang mengikutinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai bab ini. Selanjutnya pada bab yang keenam, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.